Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syartil far'i ayyakuna munasiban lil asli. Dan di antara syarat cabang bahwasanya cabang itu harus sesuai bagi asalnya. Bima yujma'u bihi bainahuma lil hukmi ayyima'a bainahuma bimunasibin lil hukmi. Pada apa yang dihimpun dengannya di antara keduanya bagi satu hukum, artinya bahwa dapat dihimpun di antara keduanya dengan bermunasabah bagi suatu hukum. Iya, jadi sekarang kita mulai masuk ke syarat-syarat daripada ulul qiyas. Ya. Yang pertama disebutin di sini wa min syartil far'i. Syarat parak. Parak berarti makis, ya. Sesuatu yang pengen kita kias, itu parak. Ayatuna munasibah yang asli, dia harus munasabah dengan sesuatu yang jadi asalnya. Munasabah apanya? Munasabah pada ilahnya. Bukan sebutin itu. Munasabah apanya sih? Munasabah ilahnya. Jadi ilahnya itu harus sesuai. Ilah antara parak dan asal itu harus munasabah, harus sesuai. Jangan ilah itu nggak sesuai. Karena ini emosi, apa ya? Berarti hatinya sama pikirannya itu lagi apa? Lagi hancur, cerai, alat. Catat saya baca itu tempatnya. Itu ilatnya tuh. Berarti kalau gitu, kalau memang sesuatu yang mengacaukan hati, yang pikiran, seorang hakim nggak boleh mengubah itu sekalipun kondisinya bukan ramadan yang lain, tapi hatinya itu pikirannya kacau. Ada macam tadi ada kebelet, kebelet nih BBAB kencing, nggak kebelet banget, suruh hukumin nggak boleh cara gimana tuh? Misalnya nggak boleh juga, kenapa nggak boleh? Pikiran kacau. Nah itu tadi kan kita nyamain antara kondisi orang yang lagi kebelet atau hakim kebelet, hakim lagi marah-marah, ya? Karena ilangnya sama, pikirannya hatinya kacau. Apa sih produk hukum dari kias itu? Nggak boleh mengambil keputusan, gitu. Ya? Apalagi misalkan ahli waris dia membunuh orang yang mewarisinnya. Anak membunuh bapaknya karena biar cepat dapat apa? Warisan. Waris. Jadi dapat nggak dia? Enggak. Jadi nggak dapat kan? Putus. Tapi anak karena membunuh orang tua dia jadi nggak ada waris. Bilangnya apa? Ibu kan, ibu waris. Tapi bilangnya itu istijah. Nah sekarang kejadiannya bukan warisan. Ini bapaknya udah wasiat nih, dia dulu wasiatin tanah nih. Wasiat. Oh kita kan gitu ya. Wasiat. Ini wasiatinnya bukan. Nah akhir kita Pak, kalau barang jadi wasiatin Pak, kalau masih gua ambil, gua meninggal. Kalau wasiatin anaknya kalau gua meninggal, jadi sholat jangan ditinggal. Itu wasiat tuh, enak tuh. Kan dia ulama salaf pun pada wasiat. Ya cuma wasiatnya wasiat begitu. Itu yang pada muslim ya, itu wasiat itu. Amkuntul syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'kuluna min ba'di. Itu wasiatnya Yakub tuh buat anak-anaknya. Apa sih itu wasiatnya milik Yakub? Iya, ini ditanya terus mau apa nih? Kalau minum main-main, rumah tetap apa? Itu wasiat itu. Kalau kita wasiat kan, ini kan kalau bapak meninggal itu mobil anda perlu pakai aja. Yang pakai di Sumba kayak begitu, kalau meninggal udah bisa dipakai. Apa diwasiatin? Kalau diwasiatin itu orang hamil, itu gitu. Intinya kalau bapak meninggal biar pada dukun ya anak-anaknya, itu wasiatin begitu. Jangan pada kagak aku pada wasiatin begitu. Itu lama-lama salat juga kalau dibaca gitu. Ibnu Abbas wasiatin ke anak dia, ya begitu wasiatnya itu nasihat-nasihat. Bukan ada diwasiatin, teos, ada diwasiatin. Nah sekarang nih bapak wasiatin nih anaknya nih, dia mau kasih rumah.
Bapak dan meninggal. Dia nggak salah, punya rumah, dan berhubung punya rumah, diapain bapaknya? Dapat nggak wasiat? Nggak dapat, kan itu warisan. Buru-buru kan? Caranya apa tuh? Kias kan, berarti dikias. Yang ada dalilnya sebetulnya layar disuruh roti itu apa pula gitu ya? Itu yang ada dalilnya itu masalah warisan, masalah wasiat nggak ada dalilnya. Tapi karena tidak ada yang ada kesamaan di situ, sama-sama pengen dapetin cepet-cepet katanya, akhirnya caranya sama dibunuh, ya udah disamain. Nanti wasiat, kalau yang terima wasiat bunuh yang wasiatnya, kenapa pengen dibunuh katanya? Sama, kasusnya dia. Kalau dicari buku, kalau Islam, kamu masalah wasiat itu, negara yang ada itu masalah wasiat. Nah itu istijal, apa lagi itu masalah tasbih umum, itu yang namanya terkilah. Dan itu harus sesuai kilahnya antara syarat dengan apa itu, dengan katanya harus sama. Good. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ليكون القياس حجة على الخصم. Dan di antara syarat asal bahwasanya asal itu harus sabit dengan dalil yang muttafaq alaih di antara dua orang yang bertentangan agar qiyas itu bisa menjadi hujjah di atas orang yang bertentangan. Fa illam yumkin khasmun Fa'illam yakun khasmun fasyartu subutuhu bil asli bidalilin yaqulu bihi al-qa'isu. Maka jika tidak ada pertentangan, maka syarat ketetapan hukum asal itu dengan dalil orang yang mengatakan, orang yang berpendapat dengannya oleh si muqyas. Iya. Jadi ini sekarang syarat daripada asal. Jadi syarat yang asalnya itu hukumnya emang sudah kita sepakatin. Kita itu misalkan masalah warisan kan kita sudah sepakat. Kalau yang umur duluan nggak masuk, itu sudah sepakat di situ. Kalau hukumnya emang udah pasti, baru kita bisa kias yang lain di sini. Jangan sampai hukum yang aslinya aja masih diapain? Masih diperdebatkan. Capek nanti kita. Ini kan di sini bayar ini ada khosma ini. Berarti kita lagi buat. Orang yang tetap namanya lawan bicara gitu. Berarti kondisinya yang khosma ini kita lagi munazarah, lagi diskusi. Nah, ketika kita lagi diskusi yang lawan bicara kita, hukum asalnya harus apa dulu? Harus sepakat dulu. Karena kalau hukum asalnya nggak sepakat, udah pasti hasil kiasnya nggak bisa. Karena kiasnya hukum parahnya ini nggak bakal gitu. Misalkan ada orang jadi bilang kulit anjing kalau disamak suci kan? Bisa. Kulit anjing kalau saya samak dia nggak jadi suci, dia tetap. Sekarang dia mau samain kulit bangke, kambing mati nih bangke, kulitnya disamak, jadi suci kan? Suci. Dia nyamain sama apa nih? Anjing. Mandi. Anjing kan kita suci. Berarti kita sama-sama nih mereka kan boleh juga, ya kan? Berarti sekalipun ini bangkai, sekalipun ini kambing gitu, tapi kan dia udah bangkai dan bangkai itu apa nggak boleh, berarti disamak juga apa? Boleh. Juga nggak boleh, karena anjing aja yang disamak. Nah. Jadi itu patokannya apa tuh? Anjing disamak, kulitnya nggak jadi apa? Suci. Ini orang mazhab Hambali ini, orang tapi mazhab Hanafi. Nah, yang Hanafi kalau nggak setuju, karena yang Hanafi pasti itu bilangnya apa? Kulit anjing tuh disamak? Bisa. So, jadi dari asalnya itu kudu sepakat nih. Ya, kita kata mazhab Hambali, anjing tuh disamak nggak suci. Tapi kalau Hanafi suci. Akhirnya bukan ribut hukum kias, ributin ya. Hukum asal itu ribut di situ anjing kok bisa suci apa enggak? Akhirnya ributnya jadi di situ. Nggak jadi ngomongin kias akhirnya. Nah, jadi dari itu unsur sepakat dulu. Air udah dipakai buat suci. Boleh nggak dipakai buat suci? Nggak bisa. Karena namanya apa? Mustama. Sekarang kita pengen kias
Yang lain pakai teori itu tuh. Ini batu udah dipakai buat lontar. Boleh nggak batunya dipakai lagi? Boleh nggak batunya dipakai lagi? Kayak boleh ya, boleh. Batunya mustahil. Kita kan dipakai buat teori. Sesuatu yang pakai wajib nggak boleh lagi dipakai buat apa? Dihias pakai apa tuh? Ada bagi batu suci nggak boleh lagi. Nah tergantung mau bicaranya tuh. Dia istilah mustama. Nah, kalau misalkan di masa Maliki ya nggak pernah istilah mustama. Bakal ditentang dulu. Lah ini asalnya di mana itu? Ini bilang air mustama loh. Gue sih nggak terima. Saya kagak ada gitu. Nah ini jadi asalnya ini dari apa tuh? Sudah sepakat di situ. Jadi asalnya jadi nggak sepakat. Gimana mau ngomongin dia? Akhirnya ributnya akhirnya ngomongin air mustama. Katanya kasih ribut di situ akhirnya tuh. Batu. Apalagi di sini nih. Itu kalau memang Anda lawan bicaranya, Pak Ilham yang berkhosm. Kalau emang dia ada lawan bicara buat pribadi aja, ya pokoknya intinya hukum asalnya itu harus sudah dulu, harus ada mutafakun alaihi dulu, harus sudah. Kecuali kalau kita ngomong sama-sama Syafi'i baru bisa. Kita itu kita sebenarnya mustamali, ada di Syafi'i. Itu baru bisa kita ngomongin masalah batu yang dipakai buat lontar baru bisa. Karena sama-sama Syafi'i. Hukumnya itu kita sama-sama sepakat kalau ada yang mustama. Tapi kalau yang lain kita tidak bisa. Terus. Wa min syartil illati an tatruda fi ma'qulatiha fala tantaqidu lafzan wala ma'nan. Dan di antara syarat ilat bahwasanya ilat itu datang pada yang diilatkannya, maka tidaklah rusak ilat tersebut secara lafaz dan tidak juga secara makna. Famata intaqadat lafzan bi an sadaqatil awsatu al mu'abbaru biha anha fi suratin bidunil hukmi aw ma'nan bi an mujidal makna al mu'allalu bihi fi suratin bidunil hukmi fasal qiyasu. Maka kapan-kapan ilat itu rusak dari segi lafaznya, bahwa mencakup sifat-sifat yang dianggap dengan ilat-ilat dengan sifat-sifat tersebut daripada ilat-ilatnya pada suatu kasus tanpa ada hukum, atau kapan-kapan rusak juga ilatnya itu dari segi makna dengan bahwa didapati makna tersebut, makna yang diilatkan dengannya pada suatu kasus yang tanpa suatu hukum, maka rusak kias tersebut. Iya, jadi di sini syarat daripada ilat antar torida, dia harus mutorid, harus bisa masuk di maklulatiha pada maklumnya. Maklum itu apa sih? Maklum itu artinya hukum. Jadi produk hukum yang dihasilkan itu ilatnya itu harus bisa masuk di situ. Kalau ilatnya nggak bisa masuk ke dua hukum itu, berarti pasal dan kias nggak pasal, nggak bisa terjadi kias. Misalkan nih, ya, izan menjadi salam yaumil Jumat pasal ila zikrillah wa dzikru baik. Kalau udah azan kedua sholat Jumat, mungkin buru-buru ke masjid, wa dzikru baik, tinggalin apa? Jual beli. Itu jual beli kalau boleh, jual beli. Sekarang kita kayak kias yang lain. Hibah. Udah ada Jumat, yang kedua kita hibah sesuatu kepada orang lain. Saya kan kalau pemahaman juga. Iya. Jual hibah kita kias dengan apa? Dengan jual beli. Siapa azan? Kalau jual beli tadi yang dibilang nggak boleh, haram. Karena ada ayatnya wajar baik. Sekarang hibah boleh nggak? Ya, pakai ada Jumat. Ini aneh hibah ini. Oh nggak boleh deh kan, jual beli nggak boleh, ini dikias nanti di situ. Bisa kan masuk di situ? Ilatnya atau alasannya apa? Bisa nggak? Hibah itu kita kias ke jual beli, dan sama-sama haram ketika azan Jumat untuk kemana? Yang kedua, azan yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama kan cuma buat ngumpulin orang, yang kedua itu yang tidak orang mesti datang ke masjid.
bisa. Karena itu berarti ilat nggak masuk ke makronya. Kenapa nggak bisa? Karena beda antara jual beli dengan apa? Jual beli itu sama gitu ya. Masa jual beli itu sesuatu yang orang harus lakuin. Tapi kalau riba, berarti ikan juga sama dong? Nggak boleh dong ikan. riba lagi ada riba. Iya, kan sama makan. Tapi kan jangan dilakuin. Cowoknya. Sekarang kalau nikah pernah ada kan kejadian begitu. Lah, cowoknya. Tapi kok jual belinya yang cewek bang? Jual beli yang cewek? Ben yang kagak selalu Jumat. Iya, apa kan ini? Cewek sih. Kan itu yang selalu Jumat doang. Iya kan ya? Iya, boleh kan ya? Iya. Selalu ya. Tapi di Arab ada beberapa hakim semua yang datang cewek juga. Iya sih nggak tahu ya. Ada cewek sih. Jadi kalau hibah nggak bisa biasa jual beli karena frekuensi kejadian itu hibah jarang banget kan itu. Jangan kan kalau lagi azan Jumat, kalau lagi azan Jumat aja jangan. Tapi kalau yang transaksinya tinggi, nah ini bisa kita samakan sama apa? Menjual beli bisa. Misalkan apa sewa menyewa, pinjam bisa samain sama itu. Kenapa? Karena frekuensinya tinggi. Coba kita kalau kondisi bisnis, orang kan mau kalau transaksi pinjam ini banyak. Nggak boleh juga tuh. Ketemu gitu, kilatnya masuk, lalu kita hukumnya masuk ke kasus-kasusnya. Tapi kalau tadi hibah kurang masuk. Jadi kalau hilangnya itu nggak ketemu ya nggak bisa. Apalagi kalau yang dikias itu udah beda, udah susah kita mau ngapain. Buat nyamain itu udah susah gitu. Karena udah kita mau kias sama apa gitu, sama kayu misalnya, bahannya udah beda. Siwak mau kita kias sampai gosok gigi pakai odol. Udah beda. Jadi nanti siwak, nanti gosok gigi. Sikat gigi ada apa ini? Ada odol. Jadi udah dua barang mau dikias ke satu barang kan nggak bisa. Kecuali siwak pakai kayu arok. Nah ini ada lagi kayu yang lain nih. Tapi kan siwaknya pakai kayu arok nih. Ini ada juga nih kayu jati. Bisa buat siwak berapa nih? Nah kalau kerasa itu bisa tuh. Berarti pir-pir gitu. Sama gitu satu-satunya. Tapi kalau gosok gigi pakai odol mau dikias ada siwak. Itu barangnya kita apa? Udah beda. Kecuali kalau gosok giginya doang kali, nggak pakai odol, baru bisa tuh kan sama-sama satu berarti barangnya. Tapi kalau udah perpaduan pakai odol, nah terus aku bisa nggak jadi kias? Kalau siwak sama uling sowan, ya kalau lagi keseharian aja sih nggak apa-apa gitu. Ini masalahnya kalau lagi bulan puasa. Bulan puasa kan yang boleh apa? Siwa habis tahu tuh ada subuh kan boleh boleh gitu. Siwa di jalan gosok gigi pakai odol jam 8 pagi. Jadi kiasnya pakai ke kemana siwa bisa tuh kias begitu. Enak Satu barang, dua barang dikias satu. Kalau pakai kiai mah tuh kias maparik. Ini beda jalan. Ini barang yang dikias tuh kagak sama berarti pakai kiai nggak bisa semua. Jadi kalau kita lihat jawaban-jawaban belakang kita pasti boleh. Gosok gigi pakai odol itu jam 8. Boleh karena ini biasa kayak kemana? Iya sih biasa pasti keluar. Karena jawaban kami kan gosok gigi pasti. Beda rasanya beda kan? Beda. Hah? Beda. Mau pakai odol? Sederhana beda. Tapi cuma lapar di sini kalau gosok gigi. Iya, rasanya. Orang kita yang Allah suka, dia malah nggak suka. Mau mulut orang yang merasakan harus suka. Saat yang mungkin dalam memiliki miskin, kita malah pengen ngapain? Bersihin. Pengen bersihin. Karena takut sama siapa? Sama orang ngomong jadi kebauan nanti. Tapi jadi pikirin orang Allah aja apa? Suka. Ngapain pikirin? Itu Allah suka, dia malah suka gitu. Asal tuh ibu saya gitu ya. Rasulullah laku. Asal teman saya bawa koin laku gitu. Besok mau pakai masker aja deh. Kita pakai masker kan permen nggak tahu bang. Patut dicurigai. Bisa ini sudah patut dicurigai. Jangan-jangan nomor kopi itu. Nggak ngerokok soalnya.
Musafah. Pembunuhan itu secara zolim. Kalau musuh madu. Fayajibu bihi al-qisasu kal-qatli bil muhaddadi fayattaqidu zalika bi qatlil walidi waladahu fa innahu la yajibu bihi qisasun. Maka wajib dengannya qisas seperti pembunuhan dengan benda tajam, maka rusaklah qiyas tersebut dengan sebab membunuh membunuh orang tua akan anaknya, maka sesungguhnya tidak wajib dengan qisas. Iya, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama tuh maksudnya intaqadat lafzun. Kan dibilang situ lafzun wa ma'nan ya. Harus. Iya kan di dua tuh lafzun wa ma'nan gitu ya. Nah, ini contoh yang intaqadat lafzun. Nah, dicontohin di sini masalah pembunuhan. Membunuh pakai senjata tajam. Yang biasanya orang memang kalau dipakai ditusuk pakai senjata itu mati gitu. Orang ditusuk pakai golok biasanya apa? Mati, pakai pisau mati, itu senjata tajam. Memang biasa digunakan untuk membunuh, pakai pedang gitu ya. Nah, orang membunuh kalau pakai senjata tajam, kalau dia memang membunuh secara sengaja dan secara zolim, itu wajib kena apa? Jadi 3 membunuh sengaja, Maknanya ya. secara zolim. Ada nggak bunuh yang nggak zolim? Ada qisas. Ada, benar. Yesus kan kalau gue juga membunuh sebetulnya. Zolim itu. Pernah membunuh orang nggak? Membunuh zolim nggak? Jadi ada yang membunuh nggak zolim ada. Jadi ini catatannya nih, berarti 3 nih membunuh. Tadi apa itu sengaja secara zolim. Itu ada yang membunuh pakai benda tajam. Sekarang itu masalah atlet, dia ngebunuhnya nggak pakai benda tajam, pakai musakol, pakai benda tumpul. Yang istilahnya orang kalau dipukul pakai itu sebetulnya belum tentu mati. Orang dipukul pakai batu, belum mati. Nah, kan 50-50 lah istilahnya belum mati. Iya, belum tentu mati. Jadi kalau orang ditusuk pakai pisau matinya udah di dekat gitu, walaupun mati ya bisa Allah lah ya. Tapi orang kalau ditusuk pakai pisau ditembak pakai senjata, mati itu di dekat. Nah sekarang enggak, dia membunuhnya nggak pakai itu, pakai batu, orang dibunuh, wah mati. Padahal kan batu sebetulnya nggak pasti nggak bisa membunuh gitu. Masuk, lagi sosok ada. Dia bilang di situ, kontrol membunuh nggak? Membunuh, sengaja nggak? Sengaja, zolim nggak? Zolim, seharusnya sama. Tapi kalau dia membunuh pakai batu atau pakai kain, kalau orang jongkok begitu, mati. Sama kenapa juga? Karena kita sekarang dikias pembunuhan dengan senjata tajam. Tapi tidak, di situ kiasnya batal. Kenapa? Karena kenyataannya bapak kalau membunuh anak, bapak nggak kenapa? Sudah tahu. Bapak kalau membunuh anak nggak kenapa? Kenapa ya bapak? Anak kan asalnya dari mana? Bapak ini. Dia ada Kristus. Tapi kena dia. Dia buat siapa? Itu yang dapat siapa? Buat dia jadi keluarga. Nah, berarti buat bininya kali. Buat bininya berarti. Mungkin rumahnya. Kalau dia makan kalau dia kan orang kalau membunuh nggak harus dikisos. Jadi kan bisa jadi dia cuma kena apa? Karena dia, misalkan dia membunuh pembunuhan dan nggak sengaja, yang simbol amat, yang menyerupai sengaja, kan nggak dikisos. Tapi Dia tuh. karena dia, cuman dia gede nggak? Lah gede berapa dia? Sama sekolah. Kalau sekolah kan dibunuh aja. Dia beli kisos aja dah. Daripada bayar transporta, jadi dia juga kagak ada kisos aja dah. Ya, jadi di situ dia bilang mengkias itu nggak bisa tuh, karena dia yang takidu lafzon secara lapas dia nggak bisa masuk lapasnya apa sih? Dan 3 itu
ambil kedua nggak masuk. Ya. Terus wasani ta'ayyuqa tajibu zakatu bil mawashi ila fi hajatil faqiri wa yuqamu yantaqi bizalika bi wujudihi fil jawahiri wa la zakata fiha. Dan yang kedua, seperti dikatakan wajib zakat pada hewan ternak untuk membantu keperluan orang fakir. Maka dikatakan batal demikian itu dengan adanya pada intan berlian dan tidak ada zakat pada intan berlian. iya. Sekarang hewan ternak kan kena zakat, kambing, kerbau, otak kan kena zakat. Dulu nyari ilatnya bisa berbantuin orang fakir. Ya. Nah ilat itu ternyata nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena kenyataannya itu jawahnya. Itu berlian. Kena zakat loh. Nggak kena zakat. Padahal kalau dikena zakat bisa nggak membantu orang fakir? Bisa. Bisa. Nah itu. Ya. Makan pakai pejantan emas sama perak. Haram. Haram kan? Kenapa haram? Belum terima. Belum mewah-mewahan. Ada orang kan kalau kita pikir tuh kata sombong, ya kan sombong atau karena ntar jadi bikin apa ya, ngancurin hati orang susah, miskin gitu kan, makan aja pakai piring pakai apa? Tapi kenyataan kalau piring itu buat dari mutiara haram. Orang bisa kan ngomong makan pakai piring dari mutiara? Bisa. Ilat itu nggak usah dipakai tuh. Ilatnya karena takut sombong atau apa nggak usah dipakai. Karena nyatanya mutiara mahal juga. Batu berlian itu mahal. Iya mangkoknya piring gelasnya batu berlian boleh. Tapi emas nggak boleh. Berarti bukan karena itu. Ilatnya itu bukan karena orang miskin jadi sakit hati gitu, bukan. Karena kalau ilatnya itu orang miskin jadi sakit hati, harusnya makan pakai barang-barang material yang mahal semuanya jadi apa tuh? Jadi nggak boleh. Nah, itu contoh yang kedua yang batal secara makna. Membedainnya gimana sih? Susah bedainnya. Susah bedainnya. Makanya ini di salah kita warokok ini saya baca sebetulnya kata-kata itu nggak perlu. Kata-kata langsung wamana atau wamana itu nggak perlu. Jadi udah pala yang tak hidup udah selesai di situ. Ya? Jadi nggak usah ada kata-kata langsung wamana karena orang nggak susah. Yang lapar yang mana ya mana yang mana. Akhirnya ada lagi di secara warna yang lain. Kalau misalkan ilatnya lebih dari satu, berarti langsung. Kalau ilatnya cuma satu, berarti mana? Kayak pembunuhan nanti kan ilatnya lebih dari satu. Ambil keluar, berarti mana? Jadi kalau zakat kan ilatnya cuma satu, ya tidak dihajatil fakir cuma satu, berarti itu dia langsung. Walaupun sekali lagi itu ya kurang enak dulu sih jawaban itu. Jadi mah artinya ya seharusnya langsung lebih makan ya kan batal aja lah kiasnya. Nggak usah pakai dibagi langsung sama apa, sama makan nggak usah. Terus Pak, Wa min syartil hukmi ayyakuna misal illati bin nafi wal isbati aita bi annaha fi zalika. Dan di antara syarat hukum bahwasanya hukum itu harus sama kepada ilatnya, pada nafinya dan isbatnya. Artinya mengikuti bagi ilat tersebut pada hukum tersebut. In wujida wa in intafa intafa. Jika didapati ilat tersebut, niscaya didapati hukum tersebut. Dan jika tidak ada ilat tersebut, maka tidak ada hukum tersebut. iya, jadi dilihat apanya tuh, dilihat ilat sama hukum itu mesti sinkron. Ya. Jadi kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Ilatnya nggak ada, hukumnya ada. Jangan sampai ilatnya nggak ada, hukumnya masih apa? Ada. Jadi kalau sesuatu minuman nih memabukkan, arak, kenapa dikiska? Karena memabukkan. Kalau minuman itu nggak memabukkan, boleh. Jadi boleh. Ini dok simpen lama nih, arak simpen lama, diminum nggak mabuk lagi. Boleh lah. Jadi boleh. Gitu. Kalau ilatnya udah hilang, berarti hukumnya apa? Harus hilang. Jangan ilatnya udah hilang, hukumnya masih apa? Masih ada. Kayak alkohol lu ya apa nih yang berubah pakai zat kimia atau apa? Ini kan dia bisa najis aja apa tuh? Berubah sendiri, cuka, berubah sendirinya.
Kalau gue sendiri nggak apa-apa. Iya. Berarti kalau kita arak orang simpan lama, udah nggak memabukkan, berarti jadi boleh kan? Boleh. Kan yang suka. Jadi boleh. Mak Adam al-khulu. Iya betul. Kalau udah nggak hilang memabukkan udah hilang itu ya berarti boleh. Nah ini yang maksudnya begitu. Hilang hukum hilang. Ya, hilangnya masih ada hukumnya apa? Masih ada hukumnya. Ya. Terus. Wal illatu hiya al-jalibatu lil hukmi bi munasabatiha lahu. Jadi batu. Jalur. Dan ilat itu adalah yang mendatangkan bagi suatu hukum dengan kesesuaian baginya. Iya, jadi batu yang menarik dari suatu hukum. Artinya kalau dia menarik, berarti artinya di depan. Targetnya di depan. Jadi artinya ada ilat dulu, baru bisa ada apa? Hukum. Ya. Ya tetap aja syarat yang tetapin ya Allah, amin Rasulullah. Jadi di sini ya libat. Kalau dipikir semata-mata ilat yang tetapin apa? Yang tetapin hukum. Kan kagak nih hukum syariat yang Allah Rasulnya apa yang tetapin apa? Makanya ada bilang yang tepat sebetulnya bukan ijazah al-mu'arifah. Al-mu'arifah. Jadi ilat itu dia al-mu'arifah itu lil hukmi yang mengasih tahu kalau perkara batu. Yang ngasih tanda. Karena kalau ijazah nanti terkesan ilat itu bisa terbitin hukum syarat. Kalau hukum syarat yang bisa terbitin cuma Allah dan siapa? Rasulullah. Terus Wal hukmu huwa al-madlubu lil illati lima sukira. Dan hukum itu adalah yang ditarik bagi suatu bagi ilat. Bagaimana telah disebutkan. Asal baru kita masuk ke al-qalbi. Tidak habis tuh masalah kira kejadian. Besok balik lagi bahas.